Wuhui. Pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin Mas Gibran yang baru aja bikin konten di tanggal 20 April 2025 di YouTube yang tentunya bikin banyak sekali masyarakat kesal, masyarakat bingung, masyarakat bete, banyak reaksi macam-macam. Dan kita nggak akan lama lagi kita akan bahas itu. Dan by the way, video ini nggak di edit menggunakan AI, ini akan begini aja sampai nanti diupload. Oke? Oke. Yang pertama, Pak Gibran di awal-awal, di menit-menit pertama kontennya itu ngejelasin tentang bonus demografi. Biasalah ya. Kontennya itu tentang bonus demografi, terus juga tentang Indonesia Emas tahun 2045, dan juga tentang masa depan bangsa Indonesia. Nah, ya seperti biasa lah ya, awalan pasti ngejelasin tentang bonus demografi segala macam. 1 menit, 2 menit, oke. Di 3 menitnya, beliau bilang kayak sekarang faktor penentu Indonesia Emas adalah generasi muda. Karena generasi muda bukan hanya bonus, tapi tantangan dari jawaban dari tantangannya. Waduh, ini tuh terkesan bahwa yang bertanggung jawab untuk dapat menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045 ini adalah anak mudanya. Padahal kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat diperlukan cukup tinggi, sangat baik, sehingga dapat menyukseskan Indonesia Emas 2045. Dan gue akan kasih data, ini data per bulan lebih tepatnya, per bulan Agustus tahun 2024, di mana terdapat 7,47 juta angkatan kerja Indonesia yang nganggur, ditambah dengan 2 juta fresh graduate dari universitas, ditambah dengan 1,5 juta anak SMK yang siap kerja. Artinya adalah itu semua nganggur. 3,5 juta orang fresh graduate, angkatan kerja baru, setiap dia ingin mendaftar kerja, mereka bertarung dengan 7,47 juta orang yang dari angkatan kerja sebelumnya. Di mana artinya ada kegagalan dalam pemerintah memberikan lapangan pekerjaan. Karena pengangguran gak mungkin dong kita tahan-tahan, gak mungkin dong kita biarin nganggur. Tentunya perlu ruang, perlu tempat untuk bisa bekerja sehingga mereka bisa mandiri. Bahkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, hal ini kalau kalian belum tahu bonus demografi itu adalah di mana usia produktifnya lebih banyak daripada usia non produktif. Lebih banyak lebih tepatnya angkatan kerja daripada orang yang tidak kerja. Umur-umur prime-nya lebih banyak. Dalam meningkatkan produktivitas, tentunya perlu ruang dan juga tempat untuk orang itu mendapatkan keterampilan. Dalam keterampilan, sehingga meningkatkan pemberdayaannya. Di saat orang udah berdaya, mereka bisa mandiri. Nah, kemandirian inilah yang diperlukan. Nah, untuk mencapai 7-8% pertumbuhan ekonomi, kita sebagai warga Indonesia atau sebagai masyarakat Indonesia harus ngegenjot pertumbuhan ekonomi itu melalui produktivitas yang ada di anak-anak muda. Karena balik lagi, bonus demografi adalah usia angkatan produktifnya lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, dengan adanya isu pengangguran yang terjadi tadi, 35 juta fresh graduate harus bertarung dengan angkatan kerja sebelumnya sebanyak 7,47 juta orang, itu tidak bisa ditampung kan, berarti nganggur. Berarti tidak bisa produktif. Untuk bisa produktif, harus diberikan ruang dan juga tempat mereka untuk meningkatkan kemampuan, yaitu bekerja. Sehingga mereka punya pemberdayaan, dan akhirnya mereka bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, bisa mengeluarkan uang, yang tentunya kita tahu mengeluarkan uang itu perputaran ekonomi kan, sehingga bisa mengejut lah 8-7% itu. Nah, hal itu jadi kesel bikin masyarakat karena realitanya adalah kerjasamanya pun tidak terjalin dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun masih kurang. Realitanya
antara pembukaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas untuk para anak-anak muda ini tidak direalisasikan oleh pemerintah. Oke lah, sekarang staf sus presiden banyak diisi oleh anak muda. Tapi ada beberapa orang yang memang bisa ada di kursi itu tanpa ayahnya siapa, tanpa kedekatan dengan siapa. Bisa dijawab. Silakan jawab. Oke. Terus, yang bikin masyarakat kesel lagi adalah Mas Gibran ini ngebahas film Jumbo dan AI dalam satu video. Itu lucu banget. Buset dah. Terus ada yang komen, "You are not putting Jumbo and AI in the same fucking frame." Ini adalah hal yang lucu. Kenapa? Karena kalian tahu kan, Jumbo itu jadi satu-satunya animasi di Indonesia dengan penonton terbanyak, itu sebanyak 4 juta penonton. Itu terbesar se-Asia Tenggara. Dan film Jumbo ini akan ditayangkan di 17 negara dan Asia dan juga Eropa. Nah, apa sih hubungannya sama AI? Nah, AI ini itu pernah rame karena ada tren Ghibli yang sampai pembuatnya, pencipta Ghibli-nya kesel atau bahkan dilecehkan secara karya karena AI. Kan dalam animasi itu kan ada gaya animasi. Gaya animasi itu tentunya diciptakan dengan kerja payah. Sekarang bisa di-recreate sama AI. Orang yang menciptain Ghibli-nya kesel, bahkan dia sampai bikin video. Di mana ada orang yang nanya ke dia, gimana rasanya AI sekarang yang bisa nge-copy Ghibli. Terus si pencipta Ghibli-nya ini adalah ancaman yang tidak bisa dihindarkan. Ini sudah menjadi kemajuan teknologi. Saya akan hanya menerima hal itu. Nah, bukan kasus itu aja. Banyak sekali seniman-seniman, bukan hanya di Indonesia tapi di luar, yang mulai terancam dengan adanya AI yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang bisa mengcopy gaya animasi ya. Nah, Mas Gibran itu naruh Jumbo yang nyatanya adalah animasi yang diciptakan 5 tahun oleh Visinema dan juga Rian Andriandi susah payah, itu disambungin atau di satu frame kan dalam satu pembahasan Jumbo terus AI. Insensitif. Banyak masyarakat yang kesal. Banyak orang yang bilang itu dia cuma numpang ketenaran karena Jumbo lagi ramai sekarang. Untuk mendapatkan perhatian rakyat, jadi dia naruh Jumbo di situ. Yang terkesan sangat insensitif karena industri animasi sekarang sedang terancam. Tapi Jumbo bisa up sekarang karena gritnya dan persistennya Rian Andriandi. Itu yang bikin kesel. Terus, ada satu. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, ini lucu banget sumpah. Jadi itu benar-benar jadi titik puncak kemarahannya masyarakat. Adalah di saat Mas Gibran bilang, sekarang tuh bukan faktor penentunya bukan siapa yang paling kuat. Tapi siapa yang paling bisa cepat beradaptasi kalau nggak salah. Itu bikin masyarakat kesel bukan hanya karena nyatanya tidak begitu. Bukan hanya nyatanya begitu. Dilihat siapa yang ngomongnya, yaitu Mas Gibran. Mas Gibran bisa ada di duduk kursi wapres itu dengan cara yang begitu. Cara yang melewati pamannya, bapaknya presiden, segala macam. Ada yang komen bahkan di YouTube-nya. Lucu banget. Itu tuh faktor penentunya sekarang bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling bisa beradaptasi. Tapi siapa bapaknya, siapa pamannya. Gokil, Indonesia tuh emang jago banget. Nah, yang keempat, yang bikin masyarakat juga cukup kesal, cukup gemas adalah karena editannya itu sama banget kayak Bang Ferry. Gue udah lihat nonton kontennya beberapa kali, 3-4 kali, dan gue ngeliat banget kesamaannya, peniruannya, dari mulai fontnya, dari mulai cara mereka ngeditnya, itu tuh kayak, gue gak akan bilang sama persis ya, karena gue juga bukan orang yang jago ngedit, tapi orang yang selalu ngonten atau selalu nonton kontennya Bang Ferry Irwandi itu pasti tahu kalau itu tuh mirip banget, dari mulai thumbnail, dari mulai gimana cara pengeditannya, dari mulai grafik editannya itu tuh sama persis. Itu tuh bikin masyarakat marah, kayak sumber daya seorang wakil presiden kok niru gitu. Kita harus beruntung sih. Kita harus respect ke Bang Ferry, dia nggak pakai copyright di editan ya. Kalau dia pakai copyright di editannya udah itu.
Meskipun gue juga nggak tahu itu bisa dituntut apa enggak. Itulah Mas Gibran, guys. Hal ini tentunya bikin banyak sekali masyarakat geram. Bikin banyak sekali masyarakat yang bingung. Eh, ini kok pemerintahnya gini banget. Bahkan Mas Gibran pun bilang bahwa kepercayaan antara masyarakat dan juga pemerintah itu juga harus tinggi dalam meningkatkan kesempatan kita untuk menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045 ini. Secara nyatanya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan juga Gibran sangat rendah. Entah itu survei, misalnya survei LSI yang bilang bahwa mereka tuh 88% masih percaya atau puas sama kinerja Pak Prabowo. Itu kan hanya 1.000 orang. Biasanya survei kan 1.000 orang. Itu tuh tidak, somehow ya, gue ngelihatnya, itu tuh tidak merepresentasikan nyatanya bagaimana. Karena 90% komen yang ada di YouTube-nya Mas Gibran itu tidak suka. Atau ya negatif lah ya. Dislike-nya pun tinggi gitu. Meskipun itu bukan jadi tolak ukur pasti. Pasti sih sebenarnya karena masyarakat itu juga tidak bodoh gitu ya. Atau lah kalau itu yang kayak gitu. Bebas lah kalian bisa menginterpretasikannya kayak gimana pun. Nah, gue paham pasti dengan kasus yang seperti ini atau kasus Indonesia Emas tahun 2045 ini kita jadi bingung kan, kita jadi pesimis, kita jadi nggak yakin bahwa Indonesia ini ya bisa nggak ya untuk bisa menyelesaikan atau menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045 ini. Pengen se-skeptis-skeptisnya kalian, pengen se-pesimis-pesimisnya kalian dengan Indonesia Emas tahun 2045, kalian harus tetap optimis dengan fakta bahwa ini kalian bisa langsung, kalian bisa lihat sendiri, ini bisa kalian lakukan. Dengan kalian melihat bahwa setiap acara-acara besar, acara-acara kayak Idul Fitri, Tahun Baru, Natal, kalau kalian ke mall, ke PIK, ke mana lagi? PVJ kalau kalian ke Bandung, ke TSM kalau kalian ke Bandung, yang ngejaga-jaga booth makanan adalah anak-anak muda. Artinya, kita bisa tahu bahwa produktivitas sebenarnya anak muda di Indonesia ini tinggi. Hanya saja memang tidak ada ruang untuk mereka bisa produktif. Tidak diberi kesempatan anak muda ini untuk bisa produktif. Makanya, peran pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja cukup diperlukan. Atau bahkan bukan cukup lagi, sangat diperlukan. Artinya, kita sebagai anak muda udah siap. Pemerintahnya siap atau tidak. Banyak sekali contoh-contoh negara yang bisa berubah karena kan fenomena ini gitu. Cina, India, mereka berhasil memaksimalkan bonus demografinya mereka sehingga sekarang menjadi salah satu negara yang India dengan teknologinya, Cina yang bisa berani perang dagang head to head dengan Amerika Serikat segala macam. Artinya adalah ini adalah kesempatan yang memang bagus. Kesempatan yang memang worth to try, worth to fighting for, layak diperjuangkan. Meskipun memang kita belum lihat kondisinya sekarang, kita belum lihat optimisme yang bisa ditumbuhkan oleh pemerintah sekarang, tapi gue yakin bahwa mengenyampingkan gue setuju, gue kontra dengan ini ya, gue kontra dengan pemerintahan Pak Prabowo, tapi ini memang hal yang harus sangat diperjuangkan. Tentunya sumber daya manusia dan juga pertumbuhan ekonominya harus tinggi. Masyarakat dengan kualitas yang baik, seperti yang tadi ya, masyarakat harus diberikan ruang. Karena isu penganggurannya tinggi, pengangguran itu harus diberikan ruang untuk mendapatkan kemampuan dengan bekerja, pengalaman dengan bekerja, sehingga mereka bisa keberdayaan mereka ini dapat menuntut mereka untuk bisa mandiri dan juga nge-spending money sehingga perputaran ekonomi terus jalan. So, tetaplah optimis meskipun Mas Gibran yang bilang, funny thing now, bro. It's really funny. What the hell, man? It's funny now. It's really funny. Oke, gue harap konten ini bermanfaat. Gue harap konten ini bisa dinikmati. Mohon maaf tidak menggunakan AI. Mohon maaf pengemasannya seperti ini. Karena saya seperti biasa seperti ini. Ya, gue rasa cukup. So, yeah. I'll see you soon. Ciao.